Lanjut, Mas Ilham. Halo, Yuk, nggak ada yuk. suaranya. Lanjut semua. Bentar. Yuk lanjut. Tes. Ada ya? Masuk. Oh iya, Masuk. tadi lupa aku tadi. So, So, jadi untuk delete, fungsinya itu di sini delete, kemudian di akhirnya itu ditambahkan ID-nya. Jadi pemanggilannya seperti ini. Maka jadi di responnya kita tambahkan plus ID. Nah, seperti ini. Datanya nggak perlu. Kita simulation, put respon data, future, put respon. Nah, sama. Yang terakhir fungsi update. Update put model. Di sini tambahin satu string. Jadi ID keberapa yang akan diedit. Part respon, bio, pakai post. Ini tadi diubahnya di sini. Part data kemudian model ini. Metode kemudian put. Nah, karena di Dio itu nggak ada metode put, cuma ada post, delete, sama ID. Jadi untuk metodenya itu yang nggak ada di Dio kita bisa buatkan seperti ini. Jadi tambahkan ke put data metodenya put. Jadi kita pakai post, sebenarnya ini metodenya jadi di REST API-nya itu put. Bisa kayak gini juga. Dio post endpoint base put. terus bisa ulang di Dio nggak ada banyak, nggak ada update-nya. Yang put Pak. Jadi ya nggak ada put. Jadi bisa pakai post. Karena saya di REST API-nya itu pakai put. Sebenarnya untuk update itu bebas sih, mau pakai post bisa, pakai put juga bisa. Tapi dari REST API yang bagusnya itu pakainya harusnya sih push, pakai put nggak pakai post. Bedanya put sama post itu di Postman apa sebenarnya? Bedanya put sama post. Kalau put itu fungsinya hanya untuk update data. Kalau post bisa buat update, delete, bisa buat get juga bisa, ngambil data juga bisa Pak untuk yang lainnya. Seperti di PHP aja, kalau di PHP kan ada get sama post aja kan. Itu metodenya, Pak. Metodenya Kita aja. mau metode apa? Ya, I Metodenya. know. Cuma masalahnya nanti kan saya juga punya ada post sama Hmm. put gitu. Apakah memang nanti mana yang Nah. lebih bagus itu saya baru tahu gitu. Put atau Halo, Lebih Pak. Halo, Pak. ya Saya gimana saran. Pak Ilham gimana Pak Ilham? Ya. Jadi kayak di sini nih Yap. Pak. Untuk metode kan ada banyak nih, ada get, post, put, paste, delete, copy, Ya, have, betul. dan lainnya ya. Nah, untuk standarnya itu kan get untuk mengambil data kan, post untuk mengirimkan data. Pengiriman data baik delete juga bisa sebenarnya pakai post juga. Tapi betul. supaya lebih bagus lagi sih biasanya sih sesuai ininya untuk edit data itu pakai put atau patch juga sama. Nah, itu tergantung kita bikin REST API-nya sih, Pak. Kalau yang kemarin kan saya pakai post semua kan untuk login register. Ya, betul. Nah, karena di sini kita pakai put, nah
si Dio itu dia cuma bisa get, post, sama delete. Oh gitu. Cara tekniknya, Jadi kita ngakalin sebenarnya gitu. tekniknya Sebenarnya kalinya itu put, tapi seperti dia ini, pakai Pak. post gitu. Kalau kita mau pakai postnya cuma seperti ini aja langsung, yang atas create. Oh gitu. Update juga Oke, seperti ini Pak. bisa. Pokoknya Pak Idon tahu-tahu JDN terjadi aja mobile. Respond when Dio post endpoint base put. Nah, ini karena edit kan kita tambahkan juga nih, Pak. Plus garis spasi plus ID-nya. ID yang mana yang akan kita update. Untuk datanya sama from map, put model, from data. Put model, from data, from map, put data. Oh, kalau yang ini berarti datanya jangan dari sini. Karena udah dikonversi di atas. Jadi from data, from map, ambil dari yang atas, put data. Nah. Bedanya sama yang post, kalau yang post kan langsung ambil dari atas nih, dari put model. Kalau yang ini karena put model, kemudian dari put modelnya ini kita tambahkan satu parameter nih, method put. Jadi kita nggak langsung ambil dari sini. Ambil datanya itu langsung dari sini yang sudah kita modifikasi. Udah, cukup ini untuk respon services seperti ini. Bisa ditambahkan. Selanjutnya untuk utilities kita buat aja lah di sini namanya. Tadi pakai filter TOAS ya. Berarti namanya TOAS utils. Ini fungsinya itu untuk komponen yang bisa kita gunakan berulang-ulang, jadi nggak perlu dideklarasikan lagi, cukup dipanggil nanti. Kelasnya TOAS utils. Di dalamnya ada fungsi static void show, kemudian parameternya itu string message. Untuk fungsi TOAS-nya kita bisa lihat di fungsinya seperti apa. Mana ini tadi? Filter TOAS. Filter TOAS. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita copy paste aja. Salin. Paste di sini. Dipanggil. Message-nya kita ganti sama ini. Color itu butuh material. Length sort kita pilih tipenya itu yang long aja. Yang long. Nah. Warnanya merah, warna blue aja lah. Biru. Warna tulisannya putih, ukurannya 16 bit. Nah, ini tas util. Kirim lagi.
cukup. Terus pastikan lagi nggak ada yang error di sini. Nggak ada, cuma penamaan aja. Kemudian kita buat lagi screen-nya di sini namanya home screen. Home data import import material. Buat stateless stateless widget dengan nama home screen. Oke, home screen. Oke, ini bisa dibuang untuk home screen key-nya kalau nggak diperlukan. Ini. Kemudian di halaman home screen itu nanti fungsinya itu menampilkan data ini ya. Ini bentuknya list, nanti list view. Kita buat dulu desainnya. Yang pertama, scaffold. Kalau return itu wajib ada titik koma. Ini penutupnya. Untuk return. Kemudian app bar-nya defaultnya warna biru. Apa-apa nggak usah kita warnain, jadi tetap biru aja. Title-nya. Judulnya stop aja. Kalau judul wajib pakai widget text. Oke. Kemudian leading-nya itu buat icon. Dan di sampingnya icon dot plastik. Warnanya untuk mengubah warna icon color dot white. Ya. Kemudian di sampingnya itu kita buat tombol nanti buat menambahkan data pakai action. Coba title leading action. Gimana nih? Oh, penutupnya kurang. Penutupnya. Nah, tinggalan. Action. Actionnya itu pakai ingwal aja. Ingwal itu sejenis tombol atau button. Kemudian childnya isinya itu icon juga. Bedanya icon yang di atas itu nggak bisa diklik, tapi icon yang di bawah karena ditutup sama ingwel itu jadi bisa diklik. Icon dot add cycle, koma warnanya putih juga. Untuk ingwel wajib ada on tab-nya, jadi wajib ada fungsinya. Ketika diklik kita tes dulu aja ya pakai tos yang tadi. Berarti tos reveal dot show kita panggil.
show namanya test data. Oke, kita buat seperti ini dulu. Kemudian ini belum bisa dijalankan karena main.data ini masih halaman default, dihapus semuanya. Sini, buat lagi stateless. Stateless widget, namanya my app. Ini bisa dihapus, jangan dipakai. Kemudian returnnya itu material app. Return itu titik koma. Title-nya desktop boot. Bentuknya default untuk menggunakan bannernya. Theme datanya itu untuk warnanya pakai generic color-nya. Generic color blue dan accent-nya color spot accent blue. Home-nya itu menjalankan si home screen. Kemudian nanti butuh yang namanya root. Halo. Ya. Wadi. Itu si Sisil lu kemarin minta jelasin kan apa yang mau diubah. Ya udah lu email dong. Ini yang dimaksud yang mana gitu, jangan lu bilang lagi di NS, kita ntar salah gimana, lu mau kerja 2 kali. Oh ya udah, nanti gua tambahin aja. Ya, yang perlu diperbaiki yang bagian mana? Bukan file maksud gua. Bukan maksud gua di menunya, ada 4 menu tuh. Medical, story kan, balance, sama balance, sama satu lagi dashboard. Itu kita diubah ini bagian mana? Plafonnya aja apa balance juga diubah, soalnya kalau plafon doang balance-nya nggak diubah nanti beda lo nilainya. Kemarin kan udah gua contohin tuh yang udah gua bawa codingannya. Iya, Sisil minta di email aja. Nih minta yang diubah yang mana aja bagian yang udah ngedit. Tuh ntar dia pasti balas kok. Udah kita tes jalankan dulu ya. Beneran. Yang lain bisa ditekan. Talking.
Jadi halaman utama ini di PowerPoint-nya main data seperti ini ya. Yang utamanya itu di bagian home. Home itu yang akan dijalankan. Berarti home screen. Nah, file si home screen daftarnya itu bakal jalan. Ini root itu untuk deklarasinya nanti untuk pindah-pindah halaman. Jadi kita buatkan di sini nanti ada halaman home dan lainnya nanti bisa tambahkan karena belum ada ini jadi cuma satu dulu. Untuk tem data itu untuk tema. Jadi untuk satu project misalnya untuk warnanya kita biru. Nah, untuk form-form yang lainnya juga atau halaman yang lain itu mengikuti nanti biru juga. Untuk accent color itu warna kedua biasanya untuk blue accent. Generated plugin registran itu apa? Yang mana? Generate plugin registran. Ini di Flutter terbaru ini yang langsung otomatis muncul. Kurang Itu tahu buat juga. yang baru, Pak. Jadi buat enggak. Jadi kalau udah Flutter baru kayaknya udah nge-generate itu, Pak. Kalau dulu mah belum ada sih. Kayaknya semenjak beberapa bulan ini nih baru ada kayak seperti ini. Mungkin buat menghindari widescreen atau apa gitu kan, sempat kemarin pas perubahan itu ada black screen. Belum dicek sih secara pasti yang ini nih. Soalnya baru banget ini. Dia otomatis Itu dari lama nggak sistem. usah, nggak apa-apa. Pas nambahin di pubspec.yaml tuh download data dia otomatis ke generate biasanya. Bawaan sistem sih Pak, diabaikan aja. Saya delete aja kalau gitu. Agak lama nih. Tapi kuat juga ini di laptop 6 GB. Masih AMD yang lama. Tapi tanpa Android Si Pandi Studio. berapa tuh laptopnya? Pandi, lu laptopnya berapa itu? Ini 6 GB bisa loh. Ini 6 GB nih, AMD ya zaman dulu ini. Tahun 2010 belinya. Masalahnya VGA gue udah nggak disupport di Windows 7. Masalah itu doang. Oh gitu. Oh lu harus ganti. Di itunya juga cuma ada Windows 10 semua. Oh gitu. VGA card gue. Nah ini tampilannya seperti ini. Pas diklik, nah ini Flutter Tools ini ya, test add data. Ketika diklik muncul, ini karena pilih yang long, berarti dia agak lama, nah lalu hilang. Untuk di home screen, di sini kan tadi ada di app bar-nya itu ada 3. Yang pertama title, itu yang posisinya itu otomatis di tengah kalau title. Nah, ada juga leading. Leading itu di sebelah kanan ya ini. Ini gambar hamburger nih, icon ya, fast food. Ini bebas mau diisi gambar, mau diisi icon. Nah, yang ketiga action. Action yang di sebelah kiri. Untuk action, dia karena tipenya widget ini bisa lebih dari 1 widget. Bisa tombolnya nanti bisa ada 5 atau berapa di sini bisa. Di widget. Nah, untuk perbedaannya, ini antara yang ini dan ini sama-sama icon. Cuma yang hamburger ini gambarnya nggak bisa diklik, karena cuma hanya icon aja. Dan kalau yang tanda plus ini, icon, tapi dibungkus sama ingwell. Ingwell itu sejenis button. Untuk buttonnya si ingwell ini, dia ada satu fungsi khusus namanya on tap dan on yang lain-lainnya, ada banyak juga. Jadi dia bisa diklik. Ketika diklik, kita panggil fungsi sitos util show yang tadi kita buat nih. Ini. Nah, maka muncul seperti itu. Gimana nih? Lanjut ya? Lanjut. Nanti kita akan buat di sini list datanya. Jadi datanya aja bentuknya list view. Jadi kita lanjut di halaman homescreen.dart. Karena di sini baru muncul app bar-nya aja. Nah, kita buat kelas lagi untuk memunculkan bawahnya. Namanya STL juga status saja. Home tadi. Kemudian app bar di sini tambahkan body namanya home body.
Bagian bodinya, home body di sini isinya itu pakai apa ya? Kolom langsung kontainer aja deh. Kontainer, kasih jarak, paddingnya, insert. Oh, jaraknya itu nanti ada kiri kanan bawahnya itu ada 20. Kemudian di dalam kontainer supaya nggak acak-acakan ditambah single shot view. Kemudian zoom kolom. Kolom terus alignment-nya untuk perataannya kita pilih yang start. Start itu berarti nanti posisinya itu paling atas, kalau N itu posisi paling bawah, kalau center itu di tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian children, nah, jarak di sini nanti di sini isinya tambahkan teks aja, teks misalnya daftar. Kalau saya jalanin di run debug itu selalu muncul .devtools itu kenapa ya? Itu otomatis sih Pak. Daftar tool itu buat debug sih, buat otomatis muncul. Itu biasanya pas pertama kali run ada pilihan sih apakah akan dimunculkan, yes, nah itu akan muncul terus biasanya pas pertama kali install. Cuman cara mengopennya saya kurang tahu juga. Mas Jeffrey tahu nggak cara menonaktifkan ini DevTool? Aku nggak muncul sih. Ini selalu jalan ini. Nggak apa-apa sih Pak, itu buat ini aja sih, debug aja. Nggak apa ya? Ya, saya tadi sudah jalanin punya saya, jalan tuh. Jalan. Nah, ini daftar menu. Aku nggak ada error gitu sih Pak. Jadi nggak bisa tahu tuh gimana ngatasinnya. Itu seperti ini nih, daftar menu. Baru di bawahnya itu tambahkan list view-nya. Untuk list view kita buat lagi aja satu set full di bawahnya. Jadi kita buat dulu di sini STF karena nanti ada fungsi-fungsinya. Namanya apa ya? List menu aja ya, list menu. Baru kita panggil di sini list menu. Nah, untuk merapikan bisa format dokumen, bisa rapi seperti ini. Ini bisa dihapus kadang kalau nggak perlu. Nah, sekarang kita buat listnya. Membuat list yang pertama kita buat variabelnya dulu. Variabel list, ambil dari model, put model. Nah, dikasih nama put, ini penamaannya. Kemudian bikin fungsi untuk mengambil data, load data. Ini fungsi load data turun. Kemudian part puts, variabel bikin baru puts, dimasukkan ke variabel put, ambil dari fungsinya si service-nya put service titik. Ini masih error nih karena harus ditambahkan dulu baru keluar. Nah, ini karena untuk menampilkan data kita panggil fungsi get all. Asingnya jangan lupa tuh asing. Nah, ini assign, jadi harus ada. Biasa sama seperti yang tadi ada feature, assign, white itu temenan lah, satu paket.
Nah, sudah didapatkan ini muncul ke variabel put. Nah, dari sini nanti kita mau masukkan ke sini, ke variabel ini. Caranya di set dari put, masukkan dari variabel. Nah, ini pemindahan data aja. Jadi kalau nggak ada set stat, ini nggak bakalan nilai siput ini nggak bakalan ada datanya atau belum ada. Jadi harus ada set stat ini. Ini proses proses apa stat namanya, mengeset statnya atau aksinya. Dan ketika pertama kali dijalankan, ini juga fungsi ini nggak bakalan jalan kalau nggak dipanggil. Jadi kita panggil juga di ini stat. Ketika si home screen ini dipanggil atau pertama kali jalan, jadi kita panggil di dot.data. Oke, ini sudah jalan. Ini sudah ada nilainya. Kalau sudah kepanggil, baru kita buat tampilannya. Tampilannya kita hapus jika ini hapus sendiri. Oh, ini cukup. Jika si variabel put-nya sama-sama dengan nil atau belum ada datanya, maka balikan itu return center. Jangan lupa di titik koma. Nah, return itu shout-nya circular. Kita panggil circular. Ada circular. Nah, ini kosong, error karena belum kita tampilkan di sini. Dia muncul dari circularnya. Jadi refresh. Kalau ada datanya tinggal di return pakai padding. Titik koma. Paddingnya fk insert on jangan on, padding bawahnya ada fk insert only button. Jadi yang ada paddingnya itu cuma di bawahnya aja jaraknya. Oh iya, jangan padding, maaf Pak. Karena kontainer dulu. Kontainer show seperti itu, baru list view builder. List view sampai list. Nah, ini ada view builder.
string warp-nya true karena di dalam kolom dia harus ada string warp. Fisiknya never variable fisik. Item count-nya, jumlah datanya ada berapa? Ada line. Jadi ini jumlah datanya ada berapa? Hitung dari modelnya, model put. Item builder-nya. Item builder kedua konteks koma index untuk isinya nanti isinya baru pakai padding. Jadi jangan lupa titik koma. Padding add key insert only button titik 10. Dan diisinya itu childnya card elevation 1. Di dalam card ada 2. Tabnya lengkap. Child lagi. Dalam chat ada container lagi. Container. Dalam container ada padding. In insertnya 10. Terus childnya row itu deh. Ini kelas 9. Terus placement-nya pilih yang awal. Start. Nah ini isinya pakai kontainer ini. Untuk foto kontainer with 64